Nabi Yusuf digambarkan dia adalah orang yang dizalimi oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya, dijauhkan, ya dibuang, diasingkan, sampai dia dimasukkan, dijebloskan dalam sumur, kemudian dia diselamatkan oleh kafilah, lalu dijadikan budak, diperjualbelikan di pasar budak, lalu diangkat derajatnya oleh Allah, dia masuk ke istana, dibeli oleh seorang perdana menteri dari Mesir, kemudian dia hidup di sana sekian belas tahun sampai usia dewasa, kemudian terjadilah fitnah. Dia disenangi oleh istri majikannya dan diajak untuk berbuat maksiat. Dimusuhi saudaranya, dia nggak dendam. Dia nggak pernah mengeluh kepada Allah, katakan gitu. Nggak ada doanya. Ketika dia di sumur, nggak ada dia baca Quran, silakan baca terjemahnya. Itu nggak ada doanya kepada Allah, curhat. Ketika dia dijadikan budak, nggak ada doa curhat dia kepada Allah. Ketika dia diangkat lalu difitnah, nggak digoda oleh istrinya juga, istri majikan juga nggak. Tapi ketika dia berhadapan dengan gosip yang dikembangkan oleh istri-istri para pembesar Mesir pada saat itu Yusuf itu nyerah. Kemudian dia bilang apa? Ya Allah, aku lebih baik di penjara daripada menjadi bahan gosipan, bahan pembicaraan orang yang tidak benar. Karena fitnah itu dalam bahasa kita itu fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, itu. Uzlahlah Nabi Yusuf ke dalam penjara. Dan hebatnya Nabi Yusuf mengatakan, ya Allah, kalau bukan Engkau yang mencegah aku dari tipu daya kaum perempuan, aku akan terjerumus kepada fitnah mereka dan aku akan menjadi termasuk orang-orang yang bodoh. Jadi inilah ujian yang diterima oleh Nabi Yusuf. Dia harus curhat, harus ngomong kepada Allah, bicarakan tentang kondisi hidupnya. Nah, cerita itu terus mengalir sampai kemudian dia di penjara itu lama, belasan tahun. Padahal tidak ada tuduhan, tanpa vonis pengadilan, tanpa ada bukti bahwa dia melakukan tindak kejahatan. Dia hanya ingin menyelamatkan harga dirinya, kehormatannya, dan menyelamatkan agamanya. Dia lebih memilih untuk dipenjara. Jadi rencana Allah itu lebih hebat dari rencana manusia. Maka kenapa Nabi Yakub digambarkan oleh Allah dengan orang sosok ayah yang penyabar? Kesabaran yang indah itu adalah kesabarannya Nabi Yakub alaihissalam. Itu Nabi Yakub itu sabarnya, dia ingat anaknya itu tiap hari. Dia ingat, nggak ada satu hari pun dari 40 tahun masa berpisah Nabi Yakub dengan Yusuf, tiap hari dia selalu ingat Nabi Yusuf alaihissalam, selalu mendoakan Yusuf alaihissalam. Dan pada masa itu juga sebaliknya, beliau juga mendoakan saudara-saudara Yusuf supaya insaf dan sadar. Ada orang tua yang bisa sabar seperti ini, doain anaknya setiap hari untuk kebaikan anaknya dan mendoakan anak-anaknya yang bandel setiap waktu dan setiap detik, sampai apa? Matanya buta karena nangis, banyak nangis tiap hari, tiap saat nangis, mikirin Nabi Yusuf dan mikirin bandalnya saudara-saudaranya Yusuf. Mohon doa kepada Allah Subhanahu. Baru setelah itulah Allah pertemukan puncak pertemuan mereka. Ketika mereka akhirnya berhasil menyingkap, kok diginiin, kok dipingpong, kok abis ini pulang pergi dari Mesir ke Kanaan Palestina, dapat bantuan terus, dapat insentif terus, ya, dengan syarat begini-begini, bawa anak adiknya Bunyamin dan sebagainya, barulah tersingkap. Apakah engkau Yusuf? Loh, dari kemarin kemana aja bos? Gua aja kenal lu lupa deh. Walaupun 40 tahun kita kagak ketemu, saya masih kecil, ente udah pada gede-gede. Kok ente baru kenal saya sekarang? Saya aja masih ingat tuh. Hebatnya nih, Nabi Yusuf alaihissalam. Innahu mayyattaqi, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, bukan hanya Nabi Yusuf, wa yasbir, dan siapa saja yang bersabar, bukan hanya Nabi Yakub, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, maka sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Maka marilah kita menjadi orang tua yang bersabar seindah Yakub dan memiliki ketakwaan bagaimana layaknya seorang Nabi Yusuf alaihissalam. Dosa-dosa 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi mudah-mudahan puasa kita di Shaum Arafah ini diterima oleh Allah dan dosa-dosa kita setahun yang lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Arafah itu sendiri, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, adalah hari yang sangat istimewa. Bukan hanya hari berkumpulnya umat Islam yang melaksanakan ibadah haji,
untuk melaksanakan rukun haji yang paling besar, yaitu wukuf di padang Arafah. Tetapi juga hari tersebut sangat istimewa dalam Islam itu karena dua hal. Ya. Yang pertama, hari Arafah itu atau tempat Arafah itu adalah tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan dan mendidik kita umat manusia sebelum lahir ke dunia untuk mengambil komitmen dan janji setia kita kepada Allah untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kita semua ini ya, yang lahir ke dunia itu dalam keadaan fitrah, dan fitrah itu adalah fitrah tauhid kepada Allah, dan tauhid kita kepada Allah itu diisi oleh Allah ketika kita berada di Arafah. Jadi setiap manusia ketika dia ditiupkan rohnya oleh Allah sebelum lahir ke dunia ini, mereka semua dikumpulkan di satu tempat yang namanya Nu'man. Nu'man itu kata Nabi SAW dalam hadis riwayat Ibnu Abbas adalah Arafah. Disitulah Allah kumpulkan seluruh umat manusia untuk diambil sumpahnya. Maka ini ada kaitannya dengan surat Al-A'raf ayat 172. Ya. Ayatnya berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala. Ya, ayat ini sangat penting untuk kita jadikan pegangan. Ketika itu Allah mengatakan, ingatlah ketika Tuhanmu mengambil dari putra-putra Adam, anak cucu Adam, ketika mereka berada di dalam sulbi orang tuanya, mengambil sumpah mereka, dan wa asyhadahum ala anfusihim, mempersaksikan mereka atas diri mereka sendiri, alastu birabbikum, yaitu Allah mengambil sumpah janji, bukankah aku ini Tuhan kalian? Maka kita semua menjawab, qalu bala syahidna, benar ya Allah, engkau adalah Tuhan kami yang harus kami sembah, yang harus kami taati perintah-perintahnya. Nah, disitulah tempat kita mengenal Allah pertama kali. Makanya namanya itu adalah Arafah. Arafah itu ada artinya mengenal. Arafah ya'rifu ma'rifah. Orang yang mengenal pertama kali Tuhannya, mengesahkan Tuhannya, itu tempat orangnya itu adalah orang yang memiliki ma'rifat. Orang yang memiliki ma'rifat itu dia adalah orang yang bertauhid atau muwahhid. Dan tempat di mana mereka mengenal ketauhidan kepada Allah itu disebutnya tempatnya adalah Arafah. Yang kedua, apa arti penting hari Arafah bagi umat Islam? Ketika Allah mendeklarasikan kesempurnaan agama Islam ini untuk umat manusia. Kenapa? Karena ayat tentang kesempurnaan Islam yang sering kita hafal, yang sering kita baca, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Hari ini kata Allah, aku telah sempurnakan untuk kamu agamamu. Aku sempurnakan untuk kalian nikmatku kepada kamu. Dan telah aku ridhoi agama Islam ini sebagai satu-satunya agama untuk kalian. Kapan dan di mana ayat itu diturunkan? Yaitu ketika Nabi baru saja selesai menyampaikan khutbah perpisahan ketika beliau haji tahun 9 Hijriah. Jadi Zulhijjah tahun 9 Hijriah itu hajinya Rasulullah haji wada. Nabi meninggalnya bulan Rabiul Awal tahun 10 Hijriah. Zulhijjah ini kan bulan ke-12, Pak. Bulan baru Islam.
Tahun 10 Hijriah itu adalah Muharram, Safar, Rabiul Awal. Artinya hanya berselang kurang lebih 3 bulan setelah ayat itu turun, Rasulullah wafat. Di mana ayat itu turun? Di Arafah, ketika Nabi melaksanakan ibadah wukuf di padang Arafah. Kapan? Ketika Nabi selesai menyampaikan khutbah wada di padang Arafah, itulah makna kesempurnaan agama Islam ini untuk siapa? Untuk kita umat Rasulullah SAW. Jadi nilai Arafah dari segi tempat, dari dimensi waktu itu sangat dahsyat bagi seorang muslim. Mulai dari awal dia mengenal tauhid kepada Allah, sampai Islam itu dideklarasikan sebagai agama yang sempurna oleh Allah Ta'ala, final bagi seluruh umat manusia, itu semua titik tolaknya adalah Arafah. Jadi tidak berlebihan kalau saya mengatakan titik nol tauhid itu adalah Arafah. Itu titik nolnya itu. Ya. Bukan IKN titik nol. Bukan Sabang titik nol ya. Bukan apa lagi ya, kalau Jaka di Jogja itu ada Tugu titik nol Jogja gitu ya. Bukan. Kalau titik kita bicara tauhid, titik nolnya adalah Arafah. Dan titik akhirnya Arafah juga. Ya, dari awal kita bertauhid kepada Allah sampai disempurnakannya Islam itu sebagai agama untuk kita, itu semua adalah melalui titik nol yang namanya Arafah. Bersyukur pada Allah, hari ini kita telah melaksanakan ibadah siam puasa hari Arafah. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan mari yang kedua, saya ingin mengajak jamaah sekalian untuk banyak berdoa kepada Allah Ta'ala di hari Arafah. Ya, sebaik-baik doa kata Nabi SAW, khairud doa, doa yaumi Arafah. Sebaik-baik doa adalah doanya hari Arafah. Apa doa hari Arafah? Khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Perbanyak ini. Setelah kita melaksanakan ibadah sholat fardu, mulai dari waktu fajar tadi subuh, tanggal 9 Zulhijjah, sampai selesai sholat asar pada tanggal 13 Zulhijjah, kita mengumandangkan takbir Id, yaitu takbir yang biasa kita kumandangkan pada hari raya. Itu takbir muqayyad yang dilantunkan oleh kita semuanya selesai melaksanakan ibadah sholat fardu. Insya Allah. Yang ketiga, tema kita pada malam hari ini, ya, sambil mengisi waktu, menunggu waktu datang kita melaksanakan jamaah sholat isya, adalah bersabar seindah Nabi Yakub dan bertakwa sekokoh Nabi Yusuf alaihi salam. Kenapa? Tema ini saya berikan kepada panitia ataupun kepada jamaah di Sydney dan Melbourne sebagai salah satu opsi pilihan, karena terus terang ya, yang namanya pendidikan keluarga ini adalah pendidikan yang sangat penting. Saya pernah sampaikan kemarin ketika kajian Ahad subuh ya di sini di Westall tentang pentingnya pendidikan keluarga. Apa? Pendidikan keluarga ini tidak ada rumusan, tidak ada program studinya, Pak. Saya tanya semua teman-teman di sini, jamaah, ada nggak yang ambil jurusan kuliahnya pendidikan keluarga? Ada prodinya, Pak, di Indonesia? Nggak ada. Ada pendidikan bahasa Inggris, ada. Pendidikan matematika, ada. Ya, teknik sipil ada. Mau jadi insinyur, mau jadi ahli hukum, fakultas hukum ada. Mau jadi dokter ada. Ada prodinya. Ya. Hatta pendidikan jasmani aja ada. Ya. Terus yang apa itu ngolah makanan, bagian nutrisi, ya, ilmu kesehatan, nutrisi makanan ada. Ya. Ilmu masak ada. Kuliahnya itu di Bandung ya, kalau nggak salah. Ah itu. Mau jadi perawat, jurusan keperawatan ada kuliahnya.
pendidikannya. Tapi keluarga, nggak ada, Pak. Maka satu-satunya kita untuk melahirkan generasi yang baik, sebagaimana doa Nabi Ibrahim, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a, Rabbi habli minas salihin, itu adalah satu-satunya kita harus merujuk kepada Al-Quranul Karim sebagai kitab pendidikan yang paling agung. Pendidikan manusia seutuhnya, itulah Al-Quran. Dan sayangnya, nggak ada yang mendalami atau membuka prodi ilmu pendidikan keluarga dalam Islam. Nah, oleh sebab itu, di hari ini, 10 pertama bulan Zulhijjah, ketika kaum muslimin mengenang perjuangannya Nabi Ibrahim, kisah penyembelihan Nabi Ismail, itu sebenarnya intinya adalah tentang bagaimana membangun sebuah keluarga yang baik. Pendidikan keluarga yang baik. Nah, kenapa Nabi Ibrahim dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala? Bukan hanya pribadi beliau yang dipuji, tetapi juga dengan seluruh keluarga dan anak cucunya. Ingat surat Ali Imran ya, ayat berapa? 33. Tidak salah itu. Mengatakan apa? Innallaha astafa Adama wa Nuhan wa ala Ibrahim wa ala Imrana alal alamin. Allah telah memilih Nabi Adam dan Nuh. Hanya menyebut namanya, pribadinya, tapi keluarganya tidak disebut. Dan Allah memilih keluarga Ibrahim dan keluarga Imran. Berarti keluarga di sini dipuji oleh Allah. Kenapa? Karena keluarga anak cucu keturunannya Ibrahim dan Imran itu mengikuti garis keimanan yang telah ditanamkan oleh ayah yang bernama Ibrahim dan ayah yang bernama Imran. Yang disebut dengan Ali Ibrahim adalah termasuk diantaranya adalah keluarga Yakub dan Ismail dan Yusuf. Itu keluarga besar Nabi Ibrahim. Ibrahim punya 2 anak. Siapa yang pertama? Ismail. Yang kedua Ishak, dari lain ibu. Ya. Jadi kalau cerita Nabi Ibrahim ini, ibu-ibu kadang-kadang tidak tahu atau tutup mata tentang sejarah Ibrahim itu punya 2 istri gitu ya. Taunya Hajar saja kan. Namanya putranya Ismail gitu. Nah, dari Ismail inilah yang melahirkan keturunan Nabi Muhammad SAW. Dari Ishak inilah yang kemudian punya anak Yakub. Yakub punya anak 12, satu diantaranya adalah Yusuf. Dari Yusuf berkembanglah, dari 12 putra anak Nabi Yakub itu berkembanglah 12 suku klan Bani Israel. Kenapa? Karena Yakub itu bergelar Israel. Isra artinya hamba, il itu adalah Allah. Jadi artinya adalah hamba Allah. Jadi Israelnya Nabi Yakub itu mulia, itu dipuji oleh Allah. Dia adalah orang yang saleh, orang yang bertauhid kepada Allah. Beda dengan Israelnya zaman sekarang. Itu kontras tuh antara Israelnya Nabi Yakub sebagai nama dia gelarnya dengan nama sebuah negara yang sekarang diberi nama Israel. Itu lain cerita, lain jurusan. Ya, kalau Israelnya Nabi Yakub itu dia bertauhid kepada Allah. Kalau Israel yang sekarang kita tahu sendiri masuk golongan apa? Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya. Mereka orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu. Nah, kita tidak akan bicara anak cucu yang nyeleneh, anak cucu yang menyimpang, tapi kita bicara tentang anak cucu yang saleh. Di antara keluarga Ibrahim, anak cucunya yang saleh itu adalah Yakub dan Yusuf. Sampai Allah turunkan satu surat di dalam Al-Quran khusus diberi nama surat Yusuf. Surat Yakub nggak ada, surat Ishak nggak ada, surat Ismail aja nggak ada. Nama Nabi dalam Al-Quran yang jadi nama surat itu surat Ibrahim, surat Nuh, surat Muhammad, surat Yusuf, ya. Surat Hud ada,
5 ya, kalau tidak salah. Ada nama Nabi secara umum surah Al-Anbiya. Artinya apa? Yusuf ini menjadi contoh tauladan bagi umat Islam. Dan surat Yusuf Allah turunkan itu sekaligus. Berapa ratus ayat? 111 ayat. Turun sekaligus kepada Rasulullah. Isinya dari awal sampai akhir itu berbicara tentang biografi kisah perjalanan Nabi Yusuf. Inilah maka kenapa di doa kita kemarin yang saya ulas pada pengajian minggu lalu, itu adalah kita mohon kepada Allah, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim. Nah, inilah ketika kita membaca surat Yusuf, kita sedang membaca biografi kisah orang-orang sukses yang dijamin selamat oleh Allah Subhanahu wa taala dunia akhirat. Kenapa Nabi Yusuf termasuk jalan orang-orang yang Allah berikan nikmat? Inilah rahasianya. Pertama, Allah menyebut kisah Nabi Yusuf itu adalah sebagai kisah yang terbaik. Nahnu naqussu 'alaika ahsanal qasasi bima auhayna ilaika hadzal Qur'an. Ini surat Yusuf ayat 3. Kami mengkisahkan kepadamu wahai Muhammad kisah yang terbaik. Di antara kisah-kisah dalam Al-Quran yang Allah wahyukan kepada Muhammad, itu semua kisah itu bagus. Ya, kisah Nabi Ibrahim, kisah Nabi Soleh, kisah Nabi Hud, kisah Nabi Shu'aib, kisah Nabi Musa, dan lain sebagainya sampai Nabi Muhammad SAW. Tapi yang terbaik, kata Allah, Sanal Qasas itu adalah kisah yang terdapat di dalam surat Yusuf. Artinya ini kisah yang istimewa. Kenapa Allah mengkategorikan Ahsanal Qasas untuk kisah Nabi Yusuf? Karena berkaitan dengan apa? Pendidikan karakter. Pendidikan karakter kepada anak-anak. Dan Nabi Yakub berhasil menanamkan karakter itu kepada Nabi Yusuf putranya. Alhamdulillah. Yang kedua, ya, Allah Ta'ala bercerita di sini, mengkisahkan kepada kita, mulai dari awal mimpi Nabi Yusuf. Ya, mimpi Nabi Yusuf itu sampai Allah mengatakan bahwasanya Yusuf melihat dalam mimpinya 11 bintang, bulan dan matahari itu tunduk sujud kepadaku. Dia mengadu kepada bapaknya. Nah, kalau Ibrahim kepada Ismail itu Ibrahim yang mimpi. Kisahnya sudah saya sampaikan kemarin. Ismail kasih pendapatnya. Nah, ini sekarang mimpinya terbalik. Anaknya yang mimpi disampaikan kepada bapaknya. Bapaknya bilang apa? La taqsus ru'yaka ala ikhwatika fayakidu laka kaida. Jangan kamu ceritakan kisahmu. Ya, memang ujian paling berat Pak dalam keluarga itu adalah hubungan antar saudara. Kadang-kadang kalau kita salah atau kurang proporsional dalam mendidik anak-anak, ya, ini terjadi kecemburuan, terjadi ketimpangan kalau orang tua tidak adil kepada anak-anaknya. Makanya manajemen konflik pertama di dalam Al-Quran itu bicara tentang apa? Hubungan antar saudara. Ya, saudara anaknya Nabi Adam berantem. Ya, urusan apa? Korban. Bukan karena urusan perempuan, Pak ya. Itu bukan urusan perempuan tuh. Itu kisah Israiliyat. Katanya Qabil Habil rebutan cewek gitu. Ya enggak, itu Israiliyat itu. Yang benar itu Al-Quran mengatakan apa? Watlu alaihim naba abnai Adam bil haqqi idh qarraba qurbanan fatuqbila min ahadihima wa lam yataqabbal min al-akhar. Masalah korban diterima atau tidak. Itu masalah keluarga, manajemen. Yang kedua, Allah ceritakan konflik dalam keluarga itu adalah antar saudara Nabi Yusuf. Makanya kita harus berhati-hati. Dulu saya waktu awal mau menikah, ya, saya dibawa calon mertua saya waktu itu untuk sowan lah, katakanlah silaturahim kepada gurunya. Jadi mertua saya itu dulu masuk Islam, ya, dia bukan lahir dalam keadaan Muslim. Ya, mu'alaf, masuk Islamnya sudah usia 20-an tahun. Ya.
menikah dengan orang Sunda, Sukabumi. Ya. Nah, dibimbing Islamnya, diajarkan tentang Islam itu oleh seorang guru, ya, itu di Bogor. Saya dibawa ke tempat gurunya. Mertua saya menyampaikan hajat bahwa akan menikahkan putrinya dengan saya. Tanya bagaimana latar belakangnya. Oh, ini alumni, ini alumni, ini alumni. Oh, ya. Dia cuma senyum. Satu pesannya adalah hati-hati dengan saudara. Saudara itu kadang bicara di depan kita baik-baik, senyum-senyum, tapi kadang di belakang bilang lain. Gitu. Ada hasutnya, ada irinya. Bahkan tidak sedikit ada yang mendendam kepada saudaranya. Persis seperti kisah Nabi Yusuf. Saya jadi tertegun, kok kenapa dipesankan itu masalah ini ya? Subhanallah. Dan memang itu banyak sering kita kejadian. Maka itu harus hati-hati kita kalau punya istri, punya keluarga, ya, apakah kita dengan ipar kita, apakah istri kita dengan iparnya, gitu kan? Dengan saudara kita itu harus kita jaga baik-baik hubungan itu. Jangan sampai ada sedikit benih-benih konflik lalu kemudian akan menyebabkan masalah besar di kemudian hari. Nah, inilah awal pangkal kisah Nabi Yusuf. Terus kemudian alur cerita itu Nabi Yusuf digambarkan dia adalah orang yang dizalimi oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya, ingin dijauhkan, ya dibuang, diasingkan, sampai dia dijebloskan dalam sumur, kemudian dia diangkat, diselamatkan oleh kafilah, ya, lalu dijadikan budak, diperjualbelikan di pasar budak, lalu diangkat derajatnya oleh Allah, dia masuk ke istana, dibeli oleh seorang perdana menteri dari Mesir. Kemudian dia hidup di sana sekian belas tahun sampai usia dewasa. Kemudian terjadilah fitnah. Dia disenangi oleh istri majikannya dan diajak untuk berbuat maksiat. Ketahuan ketika dia menutup pintu rumahnya, ya, mengejar Yusuf, merobek bajunya dari belakang, kemudian ketahuan, dan ini menjadi isu, menjadi gosip yang tersebar. Sampai membuat majikannya itu merasa malu dan akhirnya Nabi Yusuf lebih memilih untuk dipenjara. Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani, itu doanya. Ya Allah, Nabi Yusuf itu padahal begini Pak ya. Ini luar biasa. Ketika dia dimusuhi saudaranya, dia enggak dendam. Dia enggak pernah mengeluh kepada Allah, katakan gitu. Enggak ada doanya tuh. Ketika dia di sumur, enggak ada dia baca Quran, silakan baca terjemahnya. Itu enggak ada doanya kepada Allah, curhat enggak. Ketika dia dijadikan budak, nggak ada doa curhat dia kepada Allah. Ketika dia diangkat lalu difitnah, enggak digoda oleh istrinya juga, istri majikan juga enggak. Tapi ketika dia berhadapan dengan gosip yang dikembangkan oleh istri-istri para pembesar Mesir pada saat itu Yusuf itu nyerah akhirnya. Kemudian dia bilang Rabbis sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilayhi. Ya Allah, aku lebih baik di penjara daripada menjadi bahan gosipan, bahan pembicaraan orang yang tidak benar. Karena fitnah itu betul di dalam dalam bahasa kita itu fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Nah, itu. Maka uzlahlah Nabi Yusuf ke dalam penjara. Dan hebatnya Nabi Yusuf mengatakan wa illa tasrif anni kaidahunna asbu ilaihinna wa aku minal jahilin. Ya Allah, kalau bukan Engkau yang mencegah aku dari tipu daya kaum perempuan, ya, itu kaidahunna istilahnya. Ya, tipu daya kaum perempuan itu, aku akan terjerumus kepada fitnah mereka dan aku akan menjadi termasuk orang-orang yang bodoh. Jadi inilah ujian yang diterima oleh Nabi Yusuf, ya, yang dia merasa dia harus curhat, harus ngomong kepada Allah, membicarakan tentang kondisi hidupnya. Nah, cerita itu terus mengalir sampai kemudian dia di penjara itu lama. Lama di penjara, belasan tahun. Padahal tidak ada tuduhan tanpa vonis pengadilan, tanpa ada bukti bahwa dia melakukan tindak kejahatan, ya.
Dia hanya ingin menyelamatkan harga dirinya, kehormatannya, dan menyelamatkan agamanya. Dia lebih memilih untuk dipenjara. Kemudian dia baru bebas dari penjara setelah apa? Setelah pelayan raja itu yang masuk ke dalam penjara dengan tuduhan meracuni makan raja atau minumannya si raja itu. Kemudian salah satunya terbukti ada yang melakukan tindakan rencana pembunuhan terhadap raja, maka salah satunya dieksekusi mati dan yang satunya dikeluarkan dari penjara. Yusuf sudah berpesan kepada temannya itu. Apa pesannya? Ya, Nabi Yusuf itu pernah berpesan kepada salah satunya. Wa qala lilladzi dhanna annahu najim minhu madhkurni 'inda rabbik. Hei, pelayan raja yang selamat. Kalau kamu keluar nanti selamat melayani raja kamu lagi, nanti tolong ingatkan tentang saya kepada raja ini. Maksudnya apa? Ingatkan beliau bahwa ada seorang warga Mesir walaupun sudah dinaturalisasi. Kan? Yusuf ini orang Israel. Dia dinaturalisasi jadi warga negara Mesir. Tapi saya dizalimi. Coba tolong ceritakan keadaan saya di penjara yang dihukum tanpa adanya kesalahan apapun yang saya perbuat. Minta tolong supaya dia bisa meninjau, bisa memberikan amnesti atau apalah dalam sistem hukum di masa itu. Udhkurni 'inda rabbik. Tolong ingatkan raja kamu itu tentang saya. Tapi apa? Fa'ansahu syaitanu dzikra rabbih. Setan membuat si pelayan raja ini menjadi lupa. Dan lupanya nggak tanggung-tanggung lama, Pak. Ya bertahun-tahun lagi nambah dia di dalam penjara. Subhanallah. Baru setelah itu Allah kasih mimpi kepada raja ya Mesir bahwa negerinya akan menghadapi krisis pangan, krisis ekonomi yang sangat dahsyat selama 7 tahun dan yang bisa mentakwil dan memberikan solusi jalan keluar itu hanya Yusuf yang Allah berikan mukjizat sebagai ahli dalam mentakbir mimpi atau mentakwilkan mimpi. Maka dia diinterview, dikeluarkan dari penjara, ya, diminta pendapatnya tentang mimpi ini, lalu kemudian masuk akal, ternyata mimpi itu adalah visi. Ya, Allah berikan visi kepada si raja ini dan solusi dari permasalahan negeri Mesir itu ada di tangan siapa? Nabi Yusuf. Luar biasa. Jadi hebatnya skenario Allah itu luar biasa. Saudara-saudaranya Yusuf ingin dengan cara mereka menjebloskan Yusuf ke dalam sumur, itu ingin menghabisi masa depannya Nabi Yusuf. Tetapi dengan cara itu pula Allah menggunakan trik dan makarnya saudara-saudara Yusuf untuk membangun masa depan Nabi Yusuf. Ya kan? Jadi bertolak belakang nih. Ini maunya nyungsep, dibikin sengsara, dibikin hancur, tetapi dengan cara yang sama pula Allah berikan kemuliaan kepada Nabi Yusuf untuk membangun masa depannya yang sangat cemerlang itu. Ya, jadi kita nggak boleh pesimis, Pak, menghadapi ujian-ujian hidup. Orang Islam itu kalau jatuh sekali dia harus bangkit 2 kali. Jatuh 2 kali dia harus bangkit 5 kali. Jatuh 3 kali dia harus bangkit 10 kali. Jangan sampai kita nggak bangkit. Itu. Kenapa? Ini pelajaran kehidupan dari surat Yusuf. Jadi cara yang ditempuh oleh saudaranya Yusuf untuk menghancurkan masa depan Nabi Yusuf, justru itu digunakan oleh Allah untuk apa? Untuk mengantarkan Yusuf ke singgasana kepemimpinan negeri Mesir. Dan memboyong seluruh saudara-saudaranya dan anak cucu keturunan Bani Israel tinggal di Mesir selama berabad-abad. Sampai datang Nabi Musa alaihi salam. Jadi rencana Allah itu lebih hebat dari rencana manusia. Ini poinnya. Itulah poin. Kenapa dalam kisah ini Nabi Yakub digambarkan oleh Allah dengan orang sosok ayah yang penyabar. Disebutkan 3 kali atau 2 kali dalam surat Yusuf itu ucapan Nabi Yakub yang mengatakan fasabrun jamil. Wallahul musta'anu ala ma tasifun fasabrun jamil asallahu ayyatiyani bihim jami'a. Kesabaran yang indah itu adalah kesabarannya Nabi Yakub alaihi salam.
Itu ayah yang sangat sabar. Bukan hanya nungguin, Pak. Misalnya kita berpisah dengan istri, berpisah dengan anak, ya, nunggu bertahun-tahun anak kita studi di luar negeri atau sebaliknya. Orang tua nungguin anaknya yang sekolah di Australia bertahun-tahun nggak pulang-pulang sampai kerja di sini gitu ya. Itu sabarnya itu bukan cuma nunggu terus lupa, enggak. Itu Nabi Yakub itu sabarnya, dia ingat anaknya itu tiap hari. Dia ingat, ya. Mulai dari bentuk wajahnya, postur tubuhnya, bau tubuhnya Nabi Yusuf itu ingat dia. Kenapa? Karena tiap hari dia ingat itu. Dia terus merindukan Nabi Yusuf alaihissalam. Nggak ada satu hari pun dari 40 tahun masa berpisah Nabi Yakub dengan Yusuf, itu 40 tahun. Coba, 40 tahun, every day, ya, 365 hari dalam satu tahun dikali 40 tahun, tiap hari dia selalu ingat Nabi Yusuf alaihissalam, selalu mendoakan Yusuf alaihissalam. Dan pada masa itu juga sebaliknya, beliau juga mendoakan saudara-saudara Yusuf supaya insaf dan sadar. Coba, ada orang tua yang bisa sabar seperti ini, doain anaknya setiap hari, ya, untuk kebaikan anaknya, dan mendoakan anak-anaknya yang bandel setiap waktu dan setiap detik. Sampai apa? Matanya buta. Tadinya sehat, normal. Ya, butanya Nabi Yakub itu bukan karena kena diabetes. Halo? Karena nangis. Banyak nangis. Tiap hari, tiap saat nangis. Mikirin Nabi Yusuf dan mikirin bandelnya saudara-saudaranya Yusuf ini. Dan mohon doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru setelah itulah Allah pertemukan. Apa puncak pertemuan mereka? Anta Yusuf? Qala ana Yusuf wa hadha akhi qad manallahu alayya innahu may yattaqi wa yasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Lihat surat Yusuf ayat 90. Ayat 90. Ketika mereka akhirnya berhasil menyingkap, kok diginiin, kok dipingpong, kok habis ini pulang pergi dari Mesir ke Kanaan Palestina, dapat bantuan terus, dapat insentif terus, ya, dengan syarat begini-begini, bawa anak adiknya Bunyamin dan sebagainya, barulah tersingkap. Apakah engkau Yusuf? Loh, dari kemarin kemana aja, bos? Gua aja kenal lo, lupa deh. Walaupun 40 tahun kita kagak ketemu, saya masih kecil, ente udah pada gede-gede. Kok ente baru kenal saya sekarang? Saya aja masih ingat tuh, hebatnya nih, Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Qalu anta Yusuf? Qala ana Yusuf. Ya, saya Yusuf. Wa hadha akhi, ini saudara saya Bunyamin. Allah telah mengkaruniakan kepada saya. Qad manallahu alaina. Siapa, nah kata kuncinya Pak, innahu mayyattaqi, siapa saja yang bertakwa kepada Allah, bukan hanya Nabi Yusuf, wa yasbir, dan siapa saja yang bersabar, bukan hanya Nabi Yakub, fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, maka sungguhnya Allah tidak akan menyia-nyiakan pahala bagi orang-orang yang berbuat ihsan. Maka marilah kita menjadi orang tua yang bersabar seindah Yakub dan memiliki ketakwaan sebagaimana layaknya seorang Nabi Yusuf alaihis salam. Amin ya rabbal alamin. Aqulu qawli hadza astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di zaman dan era global yang semakin menuntut kita untuk terus bergerak, ada kebutuhan yang senantiasa harus kita penuhi dalam kehidupan kita. Zaman di mana segala kebutuhan terasa sangat mendesak. Salah satunya adalah kebutuhan sarana dakwah Al-Quran sebagai pusat peradaban.
Al-Fahmu Institute hadir demi menjawab kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran di era masa kini. Kami melihat latar belakang yang ada untuk menjawab tuntutan seperti kebutuhan sarana dakwah Al-Quran yang meningkat di ibu kota, kebutuhan akan pusat pembibitan hafiz Al-Quran, kebutuhan pusat pengkajian Al-Quran, kebutuhan akan pusat dakwah kreatif berbasis Al-Quran, kebutuhan sarana media perekat umat Islam, ibu kota dan Indonesia, juga kebutuhan akan adanya sarana pusat kaderisasi guru tahfiz dan mufasir di ibu kota. Yayasan Al-Fahmu International Indonesia sedang membangun gedung pusat dakwah Quran yang berlokasi di Jalan Pengukiran 3, Pekojan, Tambora, Jakarta Barat. Gedung pusat dakwah Quran ini insya Allah akan menjawab tantangan dan kebutuhan akan sarana dakwah Al-Quran yang ada, seperti yang digagas oleh Direktur Al-Fahmu Institute, Kiai Haji Fahmi Salim MA, yaitu tugas peradaban kita semua adalah untuk berperan dalam menerjemahkan cetak biru peradaban, yaitu Al-Quran, dalam dunia nyata. Kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam perdagangan yang tidak merugi ini, sebagaimana yang disampaikan dalam Al-Quran Surat Fatir ayat 29-30, yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang selalu membaca kitab Allah dan mendirikan sholat dan menafkahkan sebahagian dari rezeki yang kami anugerahkan kepada mereka dengan diam-diam atau terang-terangan, mereka itu mengharapkan perniagaan yang tidak akan merugi, agar Allah menyempurnakan kepada mereka pahala mereka dan menambah kepada mereka dari karunia-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Mensyukuri. Gedung Pusat Dakwah Quran Al-Fahmu Institute terdiri dari 4 lantai, di mana di lantai 1 terdapat Masjid Quran Mulia, dan di setiap lantainya insya Allah diperuntukkan demi berlangsungnya tugas mulia dalam perjuangan dakwah Al-Quran. Berikut adalah rencana anggaran biaya yang dibutuhkan dalam pembangunan gedung pusat dakwah Quran. Dalam kesempatan yang mulia ini, kami mengajak jamaah semua untuk ikut dalam gerakan sedekah Lailatul Qadar di setiap malam ganjil di bulan Ramadan. Salurkan melalui nomor rekening berikut ini. Al-Fahmu Institute, bahagiakan Indonesia dengan dakwah Quran.